Baik teman-teman, saudara dan saudariku yang sedang menonton channel ini, jangan lupa di subscribe, juga di komen, juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, sebenarnya kita di dunia ini tidak terlalu memikirkan tentang hal-hal yang sangat negatif. Kita harus berpikir positif apapun. Secara kasat mata memang itu salah, tetapi mari kita menggunakan pikiran untuk kita mengambil langkah atau tindakan secara positif. Contohnya, virus corona atau COVID-19 ini. COVID-19 ini memang secara fisik mematikan. Ya, bukan hanya secara fisik, secara ekonomi, sosial, ya, dan juga pendidikan, kesehatan. Itu sangat memberi pengaruh yang luar biasa itu. Dan COVID-19 ini bukan hanya pada suatu daerah atau suatu negara. Ini global, seluruh alam raya ini. Dia memberikan ya seperti tadi itu, sangat mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi sosial, politik, ya juga pendidikan, kesehatan tadi itu. Ya, misalnya contoh tentang kesehatan. Di mana-mana channel apapun itu yang menjelaskan tentang COVID-19 ini, tentu dia akan memberi saran cuci tangan sebelum makan. Ya, selalu menggunakan masker. Selalu jaga jarak. Bahkan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, ya, hukum, sosial, bahkan keagamaan pun, itu dia sangat mempengaruhi, memberi perbatasan. Satu sisi dari segi kesehatan memang sangat dia mendidik. Saya pun yang biasanya tidak terlalu menggunakan masker ya sebagai salah satu cara untuk mencegah COVID-19 ini, ya, saya pun sekarang saya pakai. Ya. Kemudian dari cuci tangan. Biasanya saya kalau sudah bilang makan, ya sudah, ambil nasi, ambil sendok, ya sudah makan pakai sendok. Tapi sekarang mau makan pakai sendok pun harus cuci tangan sebelum makan. Dan saya kalau pulang kerja, baju saya ini saya tidak taruh di dalam kos. Saya jemur dulu. Misalnya kalau saya pulang paginya itu saya jemur sampai sore baru saya ambil pas mau pergi kerja lagi. Gitu. Nah, setelah itu biasanya saya kalau pulang pagi kerja itu, biasanya saya langsung tidur. Sekarang tidak lagi. Saya mandi dulu, setelah itu baru tidur. Atau kalau memang badan masih fit, saya melakukan pekerjaan yang perlu saya kerjakan. Begitu. Itu menurut saya itu memberi pengaruh pendidikan yang memang perlu kita taati, seperti apa yang sudah disarankan oleh lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang kedua itu mengenai pertemuan umum. Contohnya saja, anak sekolah diliburkan, baik tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi harus dibatasi. Kemudian agama, ya, kadang-kadang kalau kita menghayati, merenungi lebih dalam tentang agama, ya, bisa kita menangis. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah menjadi kebijakan yang memang perlu dan harus ditaati. Gereja
ibadah secara online. Ya, yang lebih sedih sebenarnya itu adalah para pemimpin agama kita. Ya, mereka lebih sedih. Biasanya mereka ketemu umat, tiba-tiba mereka tidak ketemu umat. Ya. Dan sebaliknya juga, biasanya ketemu romo, ketemu pendeta, ketemu kiai, ya, dan lain sebagainya itu. Ya, lebih sedih lagi begitu. Ya, kemudian dari segi sosial, ya, itu sudah sangat mempengaruhi ada saling keterkaitan itu satu sama lain. Oleh karena itu, menurut pribadi saya bahwa COVID-19 ini kita jangan terlalu pikirkan yang tidak-tidak. Kalau kita sakit biasa, jangan kita berpikir tentang COVID-19 atau apa saya kena ini, kena itu, jangan. Tetapi jadikanlah COVID-19 ini yang memberi pendidikan buat kita bahwa saya harus berpikir secara positif, karena kalau saya berpikir secara negatif terus, otomatis saya akan secara kesehatan imun kita menjadi turun, daya tahan tubuh kita itu menjadi turun. Ya, lalu kemudian kalau kita berpandangan memberikan solusi kepada teman-teman, jangan sampai kita bahwa ini virus memang secara langsung, secara kasat mata itu mematikan, tetapi jangan sampai mematikan pikiran kita. Ya, itu. Jadi kemudian teman-teman di seluruh dunia, ya, apalagi teman-teman yang sudah menonton channel ini, berikanlah informasi kepada teman yang bisa mencegah adanya virus ini. Ya, jangan memberitakan hoax. Jangan menjadikan COVID-19 ini menjadi penghalang bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita jadikan virus ini, COVID-19 ini, yang memberikan pandangan-pandangan terbaru kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang terakhir, saya sampaikan bahwa semua yang ada di dunia tidak ada melebihi kebenaran. Hanya kebenaranlah yang melebihi, yang akan mematikan, menghapus tali kebencian itu. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus bersatu, bergotong royong, saling memberikan informasi, saling membantu satu sama lain, jaga jarak. Jangan sampai karena virus corona menjadi penghalang buat kita untuk berpikir secara positif, namun kita berpikir ke hal-hal yang lebih sangat negatif. Oleh karena itu, teman-teman, demikian beberapa tips ini yang saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Semoga dengan masukan-masukan ini kita semua dapat memberikan penjelasan yang detail atau memberikan penjelasan secara umum kepada teman-teman. Terima kasih. Salam jumpa di video berikutnya. Terima kasih.